Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Fatika, dan rekan saya Mega Septiani akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran behavioristik menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Poin kedua yaitu tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik mempunyai tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu antara lain yang pertama, Thorndike. Thorndike adalah seorang pendidik dan sekaligus psikolog berkebangsaan Amerika. Thorndike lulus S1 dari Universitas Wesleyan tahun 1895 dan lulus S2 di Harvard tahun 1896 dan meraih gelar doktor di Columbia pada tahun 1898. Thorndike berpendapat bahwa teori belajar jika dikaitkan dengan teori behavioristik merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa pikiran, perasaan, dan gerakan, respon juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ivan lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Ivan Pavlov mempunyai teori yang terkenal yaitu klasik kondisional atau pengkondisian atau persyaratan klasik. Klasik kondisional merupakan proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perasaan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar darinya. Yang ketiga yaitu John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Hanya dengan asumsi demikianlah, menurut Watson dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada siswa. Hanya dengan demikian pula psikologi dan ilmu belajar dapat disejajarkan dengan ilmu lainnya, seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empiris. Yang keempat, Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Skinner juga memperjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit, sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Misalnya, apabila dikaitkan bahwa seorang siswa berprestasi buruk, sebab siswa ini mengalami frustasi akan menuntut perlu dijelaskan apa itu frustasi.
Penjelasan tentang frustasi ini besar kemungkinan akan memerlukan penjelasan lain, begitu seterusnya. Yang kelima, Albert Bandura. Bandura lahir tanggal 4 Desember 1925 di Mandare, Alberta. Ia seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Teori belajar sosial Bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Yang keenam, Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat terpengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Yang ketujuh, Edwin Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu pola atau rantai gerakan yang terpisah yang ditimbulkan oleh sinyal-sinyal stimulus lingkungan dan internal. Karena pandangan Guthrie tentang asosiasi tergantung pada stimulus dan respon, peran penguatan memiliki interpretasi unik. Guthrie percaya pada pembelajaran satu kali mencoba. Dengan kata lain, kedekatan hubungan antara elemen-elemen stimulus dan respon langsung menghasilkan ikatan asosiatif penuh. Yang kedelapan, Robert Gagne. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Hal ini memunculkan pemikiran Gagne bahwa pembelajaran harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pandangan teori behavioristik tentang proses belajar. Behaviorisme adalah suatu studi tentang tingkah laku manusia. Behaviorisme dapat menjelaskan perilaku manusia dengan menyediakan program pendidikan yang efektif. Fokus utama dalam konsep behaviorisme adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar menstimulasinya. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan perilaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Linda, yaitu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teknik behavioristik telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang lama agar dapat mendorong perilaku yang diinginkan dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori behavioristik. Yang pertama, stimulus dan respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respons adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Dan yang kedua adalah reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman. Ada dua macam penguatan. Yang pertama, penguatan positif dan negatif.
Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif, sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Dan yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Penguat primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Poin yang kelima berkaitan dengan implikasi teori behavioristik dalam pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam, teori belajar behavioristik sangat cocok untuk direalisasikan karena dengan adanya teori ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran, utamanya pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar terdapat rangsangan dan tanggapan yang mempunyai unsur-unsur seperti dorongan atau tekanan, rangsangan atau stimulus, respons atau tanggapan, dan yang terakhir penguatan atau reinforcement. Dalam teori behavioristik terdapat aspek penguatan atau reinforcement yang sangat cocok direalisasikan terhadap perkembangan perilaku anak-anak. Akan tetapi, ketika penguatan tidak dilakukan, maka kebiasaan baik yang sudah terbentuk akan hilang secara perlahan. Menurut Gerhard dan Matthew, teori behavioristik terdiri dari beberapa hukum yang dianggap berhubungan dengan pendidikan agama Islam, yakni hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Dalam proses belajar sangat memungkinkan akan berhasil apabila adanya kesiapan oleh individu itu sendiri, seperti pembiasaan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Dalam proses belajar sangat memungkinkan akan berhasil apabila individu sering melakukan latihan-latihan dan selalu mengulang-ulangi seperti pembacaan ayat suci Al-Quran yang berulang dan kontinu. Yang ketiga yaitu hukum efek atau law of effect. Maksud dari hukum ini adalah motivasi individu dalam melakukan pembelajaran akan terbangun apabila dia mengetahui efek yang akan dihasilkan setelah belajar. Seperti seorang anak yang akan dijanjikan hadiah oleh orang tua apabila si anak ini memiliki nilai yang bagus. Dan yang terakhir, hukum sikap atau law of attitude. Hukum sikap ini menjelaskan bahwasannya hukum ini dapat terjadi dalam bentuk tingkah laku setelah melakukan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.